gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Untuk awal kami sudah melaksanakan penanganan ini dan semoga nanti dengan bekerja koordinasi dengan Kejaksaan, berkas segera P21 dan selanjutnya kami akan terus menyidik sampai tuntas perkara ini. Sementara itu yang bisa kami update tentang penanganan di Pagar Laut Tangerang. Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini, dan yang ketiga kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki. Itu alasan kami. Dan kami yakin dengan penanganan ini kami tetap profesional, tetap melihat secara penyidikan secara tuntas dan secara profesional. Ya, Barreskrim Polri memeriksa Kades Kohod Arsin tersangka dugaan kasus pemalsuan administrasi pembuatan sertifikat hak milik SHM Pagar Laut Kabupaten Tangerang Senin siang, saudara. Di saat pemeriksaan, Kohod ditemani kuasa hukumnya Arsin tak menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis di Mabes Polri. Saat itu, sebelum pemeriksaan, saudara, Yunihar, kuasa hukum Arsin, menyebut kedatangan kliennya merupakan itikat baik dan bentuk kooperasi pada institusi kepolisian. Dan saudara, ini merupakan pemeriksaan pertama kali yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri usai pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sama-sama saudara, kita ketahui Barreskrim Polri sudah menetapkan total 4 orang tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB SHM di wilayah Pagar Laut Tangerang, di mana ada 4 tersangka, yakni A selaku Kades Kohod, OK selaku Sekdes Kohod, SP dan CS selaku penerima kuasa. Lurah Kohod dan Sekdesnya telah ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia walaupun terasa sangat lamban. Mari kita dengarkan update lebih banyak lagi kepada seorang jawara yang senantiasa melakukan pengawalan hukum kepada masyarakat Banten. Tidak lain dan tidak bukan rekan kami yang kami cintai dan kita harapkan panjang umur, Ahmad Ghosinuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lalu diawali dengan takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dudukkan perkara PIK 2, kasus pagar laut, sertifikat laut, dan perampasan tanah rakyat Banten oleh oligarki properti perampas tanah rakyat. Saya sebut Aguan dan Antoni Salim. Itu sebenarnya ada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan. Pertama, pelanggaran hukum perdata. Dalam aspek perdata, kami sudah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Antoni Salim, Aguan, bahkan termasuk Jokowi dan Erlangga Hartarto, Surtawijaya, Mas Kota, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa perbuatan melawan hukumnya? Banyak, ada 8 poin perbuatan melawan hukum yang kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, aspek ketatanegaraan. Ini sebenarnya tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Semestinya Presiden selaku badan atau pejabat
tertinggi yang membawai badan atau pejabat TUN yang ada di bawahnya harus segera mengambil keputusan. Yang pertama, mencabut status PSN P2 karena bermasalah sekali. Yang kedua, segera melakukan moratorium penghentian proyek PSN P2 baik di wilayah PSN-nya maupun di luar wilayah PSN yang nyaru menggunakan dalih PSN untuk merampas tanah rakyat dengan dalih ini proyek negara. Padahal ini bukan proyek negara, tapi proyeknya Aguan, proyeknya Antoni Salim. Yang ketiga adalah aspek pidana. Aspek pidana ini ada beberapa. Pertama, tipidum, tindak pidana umum. Yang kedua, tipidsus, tindak pidana khusus. Saya awali dari tindak pidana umum. Hari ini itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri dalam perkara tindak pidana umumnya. Apa tindak pidana umumnya? Jadi kasus pemalsuan dokumen atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 263, 266, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Tapi kita mau bicara bukan hanya sertifikat laut, tapi juga ada kejahatan pagar laut. Sampai hari ini polisi masih takut untuk nangkap yang bikin pagar laut. Yang bikin sertifikat laut sudah ditangkap oleh polisi. Yang bikin pagar laut ya 30,16 km sampai hari ini tidak pernah disenggol oleh polisi. Padahal sudah masuk data ke Bareskrim Mabes Polri, laporan dari LBH Muhammadiyah, nama-nama Mandor Mehmet, pelaksana proyek pagar laut, atau yang kedua Encun alias Gojali yang mendanai pagar laut, yang ketiga Ali Hanafi Ali Jaya, monster mafia tanah terkenal sekali ini, yang memang banyak jenderal-jenderal baik TNI Polri dikendalikan oleh makhluk satu ini. Jangan-jangan polisi takut mengusut kasus pagar laut karena petinggi Polri sudah disuap oleh Aguan dan Antoni Salim. Takut. Allah. Jadi jangan hanya berani sama lurah Kohot, kades Kohot yang cemre diciduk, yang gede nggak berani. Harusnya kalau konstruksi hukumnya sertifikat laut yang ada di dasar laut saja sudah diungkap, pagar laut yang mencokrok yang 30,16 km yang sudah mengorbankan TNI AL untuk mencabutnya, kok nggak ada satupun yang ditersangkakan Pak Polisi? Takut apa takut Pak Polisi? Takut atau takut Pak Polisi? Kalau takut saya ajak yuk kita berani. Kenapa? Karena Republik ini Pak Polisi, negara ini hakikatnya bukan diwariskan oleh bapak pendiri bangsa kita, tapi kita mendapat amanah dari generasi setelahnya, anak cucu kita, agar apa? Ada negara yang namanya NKRI sampai kepada generasi anak cucu kita. Jangan sampai hari ini NKRI sampai ke anak cucu kita sudah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan, Negara Kesatuan Republik Antoni Salim. Kenapa? Karena kedaulatan tanah laut kita sudah dikendalikan oleh oligarki Aguan dan Antoni Salim. Takbir! Jadi saya ajak Pak Polisi berani untuk memperjuangkan kedaulatan negara kita dan masa depan anak cucu kita yang di sana ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi polisi. Takbir! Ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi tentara. Takbir! Ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi pejabat-pejabat. Takbir! Dan ada generasi selanjutnya rakyat Republik ini yang akan makan dari bumi Indonesia yang hari ini dirampas oleh Aguan dan Antoni Salim. Takbir! Selanjutnya, karena ini di depan KPK, sebenarnya ada dua tindak pidana khusus. Satu tindak pidana lingkungan terkait pagar laut. Pagar laut itu harusnya bisa disidik dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ancaman pidananya minimum 3 tahun, maksimum 10 tahun. Dendanya minimum 3 miliar sampai maksimum 10 miliar. Ini sanksinya kumulatif. Bukan hanya pidana penjara, tapi penjara dan denda 3 tahun sampai 10 tahun, 3 miliar sampai 10 miliar. Kenapa KKP hanya ngurusin denda 18 juta per kilometer? Kemana KKP? Dan sampai hari ini
Sebenarnya Kejaksaan sudah punya moratorium dengan KPK dan Polri. Kalau ada perkara yang beririsan, mereka mundur dan menyerahkan kepada Bareskrim. Pertanyaannya, yang ditangani Bareskrim itu oleh Direktur Tindak Pidana Umum, nggak ngaruh dengan tindak pidana khusus. Semestinya Bareskrim ya menindaklanjuti 326 pasal 555 KUHP jalan. Kejaksaan Agung tetap jalan dengan pasal tipikor. Oh, dalilnya kan kalau nanti ada suap gratifikasi bisa melalui pengembangan tindak pidana umum. Enggak benar juga. Kenapa? Karena dugaan pidananya bukan pasal 12B Undang-Undang Tipikor 3199, tapi ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasinya Aguan dan Antoni Salim. Takbir. Jadi ada pasal 2, pasal 3 yang dilanggar. Kerugiannya di mana? Laut itu milik kita yang kelola negara. Mau diambil Aguan dan Antoni Salim, ini rugi atau untung? Rugi atau rugi? Siapa yang bisa mendefinisikan laut kita diambil korporasi itu sebagai keuntungan negara? Gampang, tinggal diaudit. Oh ya, dikit lagi. Yang kedua, yang ketiga, tipikornya itu bisa pada penyalahgunaan wewenang. Apa? Jokowi menyalahgunakan menerbitkan PSN yang menyebabkan hutan negara 1.500 hektar dikasih cuma-cuma kepada Aguan. Kurang ajar. Jokowi kurang ajar, korupsi, menyalahgunakan wewenang. Maka kita rugi 1.500 hektar hutan yang dikuasai negara, hutan lindung mau dirubah menjadi hutan untuk kebutuhan proyeknya P2 milik Aguan. Rugi apa rugi nih? Jadi sekali lagi, kalau Kejagung udah mundur, saya harapkan KPK berani jujur, itu hebat. Bagaimana berani jujur itu? Atau kalau KPK juga tidak menyentuh kasus Aguan dan Antoni Salim, maka KPK sama juga dengan Kejagung. KPK dibawa kendali Jokowi, KPK dibawa kendali oligarki, KPK dibawa kendali oligarki Aguan dan Antoni Salim. Takbir. Terakhir, kita harusnya punya negara yang bisa memikirkan nasib kita. Representasi negara adalah presiden. Tapi saat kita teriak, ya adili Jokowi, tangkap Jokowi, kepala negara wakil kita representasi rakyat mengatakan apa? Dasmu, dasmu. Hei Pak Jokowi, hei Pak Jokowi. Apa artinya? Kita sekarang yakin tidak bisa berharap pada negara. Karena itu saya himbau seluruh rakyat untuk bersatu melawan kezaliman Aguan dan Antoni Salim. Takbir. Seluruh rakyat bersatu melawan kezaliman Jokowi dan Erlangga Hartarto. Takbir. Seluruh rakyat bersatu untuk menggulung kezaliman demi menyelamatkan Indonesia dan generasi kita selanjutnya. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.